Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bertemu kembali di Selamat Daryanto Channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini di Selamat Daryanto Channel akan membahas tentang kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Sebelum kita membahas kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14, alangkah baiknya kita mengulang kembali bacaan dari Quran Surat Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka ladzulmun 'adzim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Shadaqallahul 'adzim. Nah, itu adalah review dari bacaan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Penjelasan dari surat Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Jadi, surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Jadi surat ini bisa dikatakan surat Makkiyah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama ahli tafsir. Dinamakan surat ini dengan surat Luqman dikarenakan surat ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Yang pertama, orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Yang pertama, Luqman bin Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan orang-orang Arab zaman dahulu. Yang kedua adalah tokoh Luqman al-Hakim, yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamanya. Sepertinya dialah yang dimaksud oleh Quran Surat Luqman ini. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang amat sangat besar sekali. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, ketika turun ayat, hai orang-orang yang beriman, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat pun bertanya, siapakah di antara kami yang tidak menyampurkan keimanannya dengan kezaliman, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman al-Hakim? Hai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang amat besar. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lanjutannya, kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya,
telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Firman Allah Subhanahu wa taala dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat baik kepada seorang ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni ashabati? Qala ummuka. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala thumma ummuka. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala thumma ummuka. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala abuka. Wa qala banu Subarumada wa Yahya bin Ayyub hadatsana Abu Zur'ah mislahu rawahul Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, kemudian berbuat baiklah kepada ayahmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam ayat ke-14 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu, karena ia harus merawat, menyusui hingga menyapihnya pada saat cukup usia. Bahkan setelah disapih pun, anak-anak masih terus merepotkan orang tua dalam hal banyak. Kesehatannya, pendidikannya, dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan perintah bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman Al-Hakim mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Melarang berbuat syirik berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dari sisi caranya bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan hamdalah atau tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi diri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, dan itulah dinamakan ibadah. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah atau seruan atau ajakan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasihati untuk berbuat hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Hal itu diantaranya sebagai berikut. 1.
mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, sebagaimana janjinya Allah dalam firman-Nya Quran surat Ibrahim ayat 7, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat bagimu, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Hikmah yang berikutnya yang kedua, yaitu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di atas. Sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari tema ibadah dan bersyukur diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah, tidak mungkin kita dapat bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Yang terakhir, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekian dan terima kasih pertemuan untuk hari ini dari Slamet Haryanto channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga bermanfaat di dunia hatal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah, sumaridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.